Kalau cara seperti ini teman-teman boleh melakukan penyiramannya, bahkan teman-teman juga boleh menempatkan bibit tersebut yang dalam proses penempelan ditempatkan di tempat yang panas ataupun di tempat yang terkena air hujan secara langsung, boleh ya teman-teman. Beda halnya seperti yang tadi, seperti samung pucuk dan okulasi itu tidak boleh sama sekali. Sebelum saya bisa melakukan okulasi dan sambung pucuk, dulunya saya melakukan cara seperti ini teman-teman, yaitu memperbanyak tanaman durian tanpa gagal. Karena sulit sekali dalam melakukan sambung pucuk dan okulasi, makanya cara seperti ini ketika pemula ya teman-teman, saya melakukan cara seperti ini supaya bisa memperbanyak tanaman durian tanpa gagal sama sekali. Tuh. Jadi ini juga bisa diterapkan sama teman-teman semuanya dalam memperbanyak tanaman durian tanpa harus kesulitan juga teman-teman. Jadi patokannya teman-teman harus mempunyai ya batang bawah seperti ini atau bibit, maaf teman-teman, harus mempunyai bibit seperti itu. Bibit itu harus dari okulasi ataupun cangkok ataupun dari hasil sambung pucuk. Kalau tidak mempunyai bibit tersebut, boleh teman-teman membelinya banyak sekali ya di pertanian-pertanian untuk bibit-bibit durian seperti itu teman-teman. Dan kalau tidak ada juga, teman-teman cari batang durian yang sudah pernah berbuah atau kalau bisa sering berbuah. Nah, itu caranya teman-teman. Cara-caranya tidak terlalu sulit sekali, sangat-sangat mudah sekali dan ini bisa dipraktekkan dengan berhasil oleh pemula. Jarang sekali pemula bisa melakukan atau memperbanyak tanaman durian langsung bisa berhasil ya teman-teman. Karena ini saya yakinkan teman-teman bisa berhasil langsung pemula juga. Oke, gimana caranya? Mari teman-teman. Oke, langkah yang pertama teman-teman harus mempunyai batang bawah atau seedling. Oke, usahakan untuk batang seedling ini kalau bisa pertumbuhannya harus sehat. Semakin batang seedling sehat, teman-teman penempelannya lebih cepat atau cepat menempelnya seperti itu. Nah, untuk batang seedling ini bisa dilihat kondisinya, kalau dibilang sehat enggak ya teman-teman, biasa aja. Kalau dibilang kurang sehat atau kelihatannya lumayan sehat ya teman-teman. Jadi sedang seperti itu. Jadi ini juga bisa teman-teman praktekkan juga. Kalau mempunyai batang seedling ya yang kurang pertumbuhan yang kurang sehat. Jadi kalau bisa teman-teman lakukan pemupukan atau perawatan terlebih dahulu supaya batangnya itu lebih sehat dulu ya teman-teman, supaya begitu penempelan ditempelkan sama kita tidak terlalu jadi cepat menempelnya teman-teman seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi untuk cara-caranya ini sangat-sangat mudah sekali, bisa teman-teman lihat aja videonya dan ada tidak terlalu banyak ini ya teman-teman, tidak terlalu banyak syarat-syarat, cukup syaratnya seperti ini aja, batang seedling yang sehat dan mempunyai bibit hasil dari okulasi cangkok ataupun sambung pucuk. Oke, kita sesuaikan aja teman-teman posisinya enak seperti apa ya. Saya akan posisikan lebih enak itu seperti ini. Saya akan tempelkan di sini karena ukuran polybagnya yang batang bawah itu ya teman-teman, polybag yang bawah itu besar. Jadi saya posisikan seperti ini dulu. Nah, untuk itu saya akan ikat dulu teman-teman untuk batangnya ini supaya lebih kokoh agar tidak goyah ya. Dan untuk di kebun juga, maksudnya di batang durian yang sudah besar juga teman-teman, ini bisa juga dipraktekkan cara seperti ini. Kebanyakan caranya digantung ya teman-teman. Karena dengan cara digantung itu lebih mudah teman-teman seperti itu. Kalau bibitnya kecil seperti ini, atau ya seperti ini juga nggak masalah teman-teman. Karena ini yakin aman teman-teman, tidak akan goyah. Oke, untuk bibit tersebut biasanya kita dalam melakukan sambung pucuk ataupun okulasi tidak boleh melakukan penyiraman sebelum dan sesudah kita melakukan sambung pucuk. Beda halnya seperti ini teman-teman. Kalau cara seperti ini teman-teman boleh melakukan penyiramannya, bahkan teman-teman juga boleh menempatkan bibit tersebut yang dalam proses penempelan ditempatkan di tempat yang panas ataupun di tempat yang terkena air hujan secara langsung, boleh ya teman-teman. Beda halnya seperti yang tadi, seperti sambung pucuk dan okulasi itu tidak boleh sama sekali. Nah, caranya teman-teman seperti ini, kita sesuaikan aja posisi enaknya seperti apa. Enaknya kita, enaknya bibit juga ya teman-teman. Sesuaikan.
untuk dahan-dahan yang bawah yang saya akan gunakan untuk melakukan penempelannya. Dan ini juga bisa dipraktekkan sama teman-teman semuanya. Karena ini sudah saya coba sebelum saya melakukan atau belajar sambung pucuk dan okulasi ya teman-teman. Baik teman-teman, kalau sudah seperti ini kita sesuaikan posisi-posisinya untuk dilakukan pemotongan ya teman-teman, untuk pemotongan seedling. Nah seperti ini. Kalau panjangnya sudah sesuai kita potong. Dan teman-teman lakukan penyayatan sebelah untuk seedling tersebut. Lakukan penyayatan seperti ini. Jangan terlalu tipis-tipis, biasa aja teman-teman. Kita posisikan lagi supaya benar-benar enak ya teman-teman penempelannya. Dan sebelum itu saya juga persiapkan tali plastiknya. Diusahakan tali plastik ini harus benar-benar menutupi keseluruhan hasil penyayatan antara bibit dan seedling ya teman-teman, seperti itu. Supaya air hujan itu tidak gampang masuk ke dalam hasil penyambungan ya teman-teman, atau penempelan, maaf. Kita sayat pelan-pelan aja, penyayatannya juga jangan terlalu dalam-dalam teman-teman, biasa aja. Ntar saya kasih lihat teman-teman kondisinya seperti apa di bagian penyayatan antar kedua tersebut. Nah cukup seperti ini, saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Jadi tidak terlalu tipis ya teman-teman melakukan penyayatannya. Nah seperti ini untuk bagian seedling. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah dilakukan penyayatan keduanya teman-teman, lakukan pengikatan seperti ini teman-teman ya. Agak diperkencang untuk melakukan pengikatannya itu supaya tidak goyah, dan juga diusahakan supaya agak rapi ya teman-teman, supaya air hujan itu tidak gampang masuk ke dalam hasil penyayatan tersebut. Baik teman-teman, jika sudah beres kita melakukan pengikatannya atau pelilitannya, teman-teman perhatikan kembali ya di bagian pelilitannya tersebut. Diusahakan supaya air hujan itu tidak benar-benar gampang masuk ke dalam hasil penyayatan ya, supaya benar-benar penempelannya itu lebih maksimal. Dan apabila teman-teman sudah melakukan pengikatan seperti ini, teman-teman tempatkan aja di tempat yang sesuai aja menurut teman-teman, tidak harus di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak terkena guyuran air hujan. Karena ini syaratnya mudah teman-teman, pemula juga bisa. Tempatkan aja di tempat yang sesuai atau ditempatkan dengan kebutuhan kita aja teman-teman. Yang penting jangan sampai teman-teman ya ditempatkan di atas kompor aja, bisa-bisa meledak ini seedlingnya teman-teman, seperti itu. Oke, karena ini seperti biasa tanaman durian yang sudah saya lakukan pengikatan seperti ini, saya akan diamkan dulu beberapa hari atau beberapa minggu. Untuk itu saya akan memperlihatkan buktinya kepada teman-teman semuanya, supaya teman-teman lebih percaya dan yakin ternyata cara ini cara memperbanyak tanaman durian dengan cara yang paling mudah. Oke, setelah itu saya akan pindahkan ke tempat yang sudah saya persiapkan ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya untuk tanaman durian atau bibit durian yang sudah kita tempel susu tersebut. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini keadaannya ya. Karena ini sudah beberapa minggu saya melakukan penempelan. Kalau dibilang 25 hari kayaknya belum teman-teman. Intinya di atas 20 hari lah. Saya tidak mau ambil keputusan, intinya di atas 20 hari. Dan untuk itu karena ini patokan waktu ya teman-teman, saya boleh melakukan pemotongan atau pemisahan. Nah ini ya teman-teman, ini perlu diperhatikan ya. Diusahakan jangan sampai salah melakukan pemotongannya. Bukannya dahan dari batang durian yang itu yang kita potong, malah ada batang seedlingnya yang dipotong. Ujung-ujungnya gagal ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah potong, yang dipotong itu bagian ini teman-teman. Saya potong dulu plastiknya ya. Nah yang dipotong itu bagian dahan ini teman-teman ya, jangan yang sampingnya. Itu seedling ya teman-teman, awas hati-hati. Nah itu salah teman-teman kalau dipotongnya itunya. Nah kita potong sebelah ini, agak jangan terlalu menepet ya ke plastik atau pengikatannya seperti ini. Karena ini baru kita lakukan pemotongan, jangan sampai teman-teman melakukan pembukaan tali terlebih dahulu ya. Karena ini dikhawatirkan, ini ya teman-teman, dikhawatirkan karena banyak orang yang menonton gitu.
bukan 1-2 orang, malah puluhan orang. Dianggapnya saya bohong teman-teman, tutorial bohong. Jadi setiap video yang saya akan bagikan ini, saya akan memberikan buktinya kepada teman-teman. Jadi video sekaligus bukti tanpa sekedar hanya praktek. Nah, untuk bibit durian yang ini, karena ini sudah saya lakukan pemisahan dari batang batang yang sebelumnya teman-teman. Dan untuk itu seperti biasa saya akan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dan terkena guyuran air hujan. Karena sudah saya katakan juga minggu-minggu kemarin teman-teman, dalam melakukan cara seperti ini, penempelan seperti ini, beda halnya sama sabung pucuk. Cara seperti ini boleh untuk bibit tersebut dilakukan pemupukan dulu ataupun dilakukan penyiraman dulu dan melakukan penempatan di tempat yang panas teman-teman, boleh, karena ini beda halnya sama sabung pucuk dan okulasi. Karena ini cara yang diperuntukkan untuk teman-teman yang pemula yang ingin memperbanyak tanaman durian tapi tak mau gagal. Dan untuk bibit tersebut saya akan simpan di tempat yang saya sudah persiapkan. Oke, baik, setelah beberapa hari saya melakukan pemisahan antara batang yang A dan yang B ini teman-teman, dan bibit tersebut sudah saya pindahkan medianya atau penambahan media di media yang lebih besar lagi supaya pertumbuhannya lebih mantap ya teman-teman. Nah, untuk bibitnya bisa dilihat kondisi dari daun ini masih dalam keadaan segar. Berarti ini tutorial asli teman-teman. Kalau tutorial ini palsu, otomatis daun ini akan melayu teman-teman. Kalau tidak berhasil seperti itu. Oke, karena hari ini udah jadwalnya saya melakukan pembukaan tali. Jadi saya akan melakukan pembukaan tali untuk bibit tersebut. Kelihatan teman-teman untuk bagian hasil pemotongannya ini. Sudah agak lama ya teman-teman, sekitar 1 mingguan ini. Kalau 1 minggu tidak menempel teman-teman, yakin ini akan melayu ya. Oke, saya akan buka. Nah, beginilah hasilnya teman-teman setelah saya lakukan pembukaan talinya atau tali pengikatnya. Bisa teman-teman lihat untuk penempelannya ini sangat-sangat mantap sekali teman-teman ya, sudah menempel dengan sempurna. Kelihatan antara batang seedling dan dahan yang kita tempelkan itu sehat ya teman-teman, dan ini bisa berhasil 100%. Karena cara ini saya peruntukkan bagi pemula yang ingin memperbanyak tanaman durian tapi tak mau gagal. Jadi lakukanlah cara seperti ini. Saya yakinkan insya Allah teman-teman bisa juga melakukan cara seperti ini. Asalkan tadi itu ya teman-teman, caranya harus dipersiapkan dengan matang. Oke, karena bibit ini sudah saya sebelumnya ganti media teman-teman, atau penambahan media, diganti ke media yang lebih besar. Untuk media tanamnya saya menggunakan tanah dan sekam teman-teman. Untuk perbandingannya 1:1. Kalau yang warna putih itu teman-teman, itu adalah semen putih ya, tapi sudah saya olah lagi teman-teman, yaitu campuran kayak jeruk ya teman-teman, seperti itu. Jadi fungsinya untuk menaikkan pH tanah untuk tanaman durian yang ada di polybag ini. Terima kasih teman-teman.